Saudara yang dikasihi, mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kepada Tuhan, kiranya pertolongan ibadah kita datang daripada Allah pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib, dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Nya kita dilayakkan pagi hari ini berbuat bakti kepadanya. Biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Bagus yang dikasihi, memimpin. Di nama Tuhan kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Memusulah Dia, aku menyanyikan ucapan syukur kita. Di mana sepanjang hari, sepanjang minggu Tuhan telah menyertai dalam kehidupan kita. Hingga pada saat pagi hari ini kita boleh ada berdiri di dalam rumah Tuhan. Itu karena anugerah dan kebesaran Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita. Kamu akan mau sujud dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaan. Haleluya.
terus merasakan kebaikan Tuhan. Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini kami akan menaikkan ucapan syukur kami Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Memujamah hati kami, melayakkan kami Tuhan. Sehingga ibadah pada saat pagi hari ini Tuhan, kita boleh merasakan ada sukacita. Kami boleh merasakan ada damai sejahtera. Kau mau pimpin dari awal, pertengahan sampai akhir. Roh-roh pengacau yang akan mengganggu suasana ibadah pada saat pagi hari ini Tuhan, Kau mau singkirkan jauh-jauh Tuhan. Bila ada suasana surga turun atas kami semuanya, Kau melawat kami semuanya, membawa kami untuk semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau, dan kami boleh semakin yakin dan percaya hidup bersama Engkau penuh dengan keselamatan. Kau mau pakai para pelayan-pelayan Tuhan, berikan kesatuan hati di dalam melayani Engkau Tuhan. Biarlah dengan kemampuan kami yang terbatas Tuhan, Kau menambahkan kemampuan. Tuhan memberikan hikmat kepada kami semuanya, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan daripada Engkau Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang kami menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, berikan pengurapan yang luar biasa Tuhan, sehingga apapun yang akan keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan semakin menguatkan iman kami berjalan bersama dengan Engkau. Meskipun banyak tantangan, banyak rintangan yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, bersama Engkau kami tetap kuat. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh menyerahkan sepanjang ibadah ini di dalam tangan kuasa darah-Mu saja. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Haleluya. Mungkin dengan Bapak Ibu dengan duduk tidak masalah, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau lelah, capek, tidak apa-apa. Yang penting hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Kita akan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Dan tidak ada salah, itu adalah benar bahwa kita meluangkan waktu kita untuk datang ke dalam rumah Tuhan. Memuji dan memuliakan Dia. Haleluya. Hari yang telah dijadikan Tuhan.
kita mengangkat pujian Allah sumber kuatku. Sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Meskipun masalah terjadi dalam kehidupan kita, manusia tidak luput dengan masalah, amin. Tapi kekuatan kita ada bersama dengan Tuhan. Kita boleh tetap kuat berjalan bersama Tuhan. Jangan kita melihat masalah kita, tapi kita boleh melihat kuasa Tuhan yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus sehingga kita boleh berbagi berkat, kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Selamat pagi, Shalom. Saya terus terang 2 kali tidak hadir karena berkotek di kampung. Yang pertama itu karena di kampung dari warga Nasrani ditunjuk sebagai panitianya. Kebetulan saya sendiri di lokasi itu kayak apa lokasinya, sehingga saya sampai di sana itu pada hari pertama, hari Jumat itu saya tidak kuat terus pulang karena lokasinya terlalu jauh. Sampai capek saya bilang sama anak saya, nang bapak pergi balik kesurat mangani warak opo, kesurat tekan mata mangani warak tukune kekuo, tak kawali duit kekuo, tak pangan ini rumah, tak emak ke, gitu. Jadi saya pulang. Kebetulan kok berangkatnya itu 7:30. Kalau berangkatnya jam 7:30 itu mungkin saya malah nyandak untuk ibadah. Jadi 8:30 dan sampai di sana sudah
kedua, ini yang kedua. Saya diperseni sama anak-anak saya. Pak, sok minggu Bapak kan ibadah pagi toh, sore tak ada umum. Nindi, ya terserah aku pokoknya tak ada umum nindi. Dan saya ingat saya itu paginya di sini dipindah sore, saya tidak tahu. Dan saya matur Pak, harusnya pindah sore saya tidak bisa itu Pak. Soalnya saya kalau saya mau diajak anak saya ya sekali-sekali yang namanya anak diajak ngobrol. Nah seperti itu sehingga saya di sana beberapa jam capeknya ada karuan. Dimulai ke Tuhan ya. Syukur mula yang kue ini juga kue tak berkati ya kue tak seger kok tak berkati apa yang tidak berkati ya, jadi yang pertama itu saya tidak kuat pulang. Yang kedua sampai sekarang ini masih kakinya itu masih sakit ya, masih sakit kalau berjalan masih sakit dimulai ke Tuhan. Nah kemarin hari Sabtu saya dipanggil sama anak saya. Nanti hari Minggu ke Pak orang Islam aku lagi harus loyo, awakku loyo. Aku harus ibadah lagi untuk ini. Saya minta sama Tuhan, diberilah kekuatan, diberi kesehatan, keselamatan. Saya minta maaf Tuhan. Sebab apa Tuhan itu pemaaf, lalu diseksa kayak itu aja malah bilang Bapak ampunilah dia tidak tahu seperti itu sehingga saya hari ini bisa datang berjumpa dengan Bapak Ibu walaupun saya tidak bisa melihat ini Bu Bapak, saya cuma melihatnya hitam-hitam semua ya, melihat Bapak Ibu itu hitam-hitam kabeh jadi tidak lihat satu-satu tidak bisa sekarang saya, tapi saya kemarin itu malam-malam saya bilang gini sama anak saya, nah Bapak saya suwe kok orang itu ya wis ben apa-apa Pak, ya situ sudah Bapak hanya sudah tua, umurnya sudah 84 jadi sudah tua, ya diterima kembali. Yang penting Bapak jahat enak gak pokok di rumah. Nek minggu ya dibarangkan waktu itu ya mangkat itu suatu spirit yang bagus untuk saya, anak saya menjadi spirit itu sehingga saya pagi hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah saya kan sama Bapak Ibu yo apa ini anak perlu yang penting ya tidak perlu yang penting anak Allah ya apa pelan apa dekat-dekat ya apa anak jauh-jauh yang sakit tenaganya seperti itu sehingga saya pagi hari ini bisa melayani sampai nanti akhir selesai saya bisa melayani dengan Tuhan, melayani bersama Bapak Ibu dan Pak Gita dan lingkungan. Terima kasih, saya kiranya itu kesaksian saya karena saya diberkati dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bersaksi kembali. Nah, saya akan bersaksi sedikit tentang kehidupan saya, di mana dari demi hari saya mengucap syukur sama Tuhan untuk berikan kekuatan kepada saya. Mungkin semua tahu ya kalau saya itu masih kerja di tempat yang baru yang masih masa training dalam 3 bulan. Tapi di situ itu saya tuh merasa saya perbandingkan dengan perusahaan yang lama. Mungkin di perusahaan yang saya kerja sekarang itu cukup melelahkan sekali karena apa? Kita bekerja itu dipantau CCTV. Jadi kalau kita agak nganggur sedikit langsung ditanya ibu kerjain apa ya? Itu kita nggak pernah bisa leye gitu, nggak bisa ngobrol sama teman, tidak bisa kerja dalam ruangan. Itu berarti
tempat kerja saya itu stressingnya tinggi sampai saya memperhatikan walaupun PP, tapi sekarang pengusaha itu cukup pandai untuk mengelabui perpajakan. Karena dengan dia walaupun PT, dengan standar dia mengatakan bahwa perusahaannya UMKM, dia memperlakukan seluruh karyawan, kebijakan-kebijakan itu saya melihat melanggar aturan dan nakar semuanya. Kerja saya belakang ini ya Tuhan terus berikan kekuatan, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan saya ke depan, aku serahkan kepada Tuhan. Tapi semaksimal saya untuk bekerja, saya akan melihat setiap karyawan gonta-ganti interview saya. Saya itu bagian serabutan. Sebenarnya saya itu bagian finance. Awalnya perjanjian saya itu kan finance. Aku pikir yaudahlah tidak apa-apa sambil saya mencari pekerjaan yang nanti kedepannya yang lebih bagus ya saya jalani dulu. Yang penting saya bekerja di finance. Aku pikir yaudah jadi aja kerjaan finance itu ringan, saya pikir ringan. Berjalannya waktu perusahaan ini ganti nama dan dia sudah mulai melaporkan pajak dan dia kan tadinya melewat orang. Jadi sistem pelaporannya abu-abu. Jadi dia nggak kasih data, yang penting dia bayar pajak. Karena ini dia mau tertib, ternyata saya dibebani pajak. Aduh Tuhan, saya bersyukur di tempat kerja yang baru tadinya saya melihat bahwa saya nggak ngurusi pajak, gaji kecil ya laporan nggak ngurusi pajak. Ternyata ditambahin pekerjaan pajak. Dia punya beberapa perusahaan. Kemarin saya masih masuk 2 bulan, tidak tahu jalan awal-awalnya, historis awalnya. Saya disuruh melaporkan SPT badan 2 perusahaan dalam waktu dia ngasih beban itu mepet tanggal 20, Bu, tolong nggak dilaporkan nanti perusahaan kena denda 1 juta. Data itu saya tidak ada sistem yang sudah tertata, saya harus benahi semuanya. Tuhan berikan kemampuan sehingga sudah tertata saya bisa menyelesaikan bikin neraca 2 perusahaan sampai pelaporan SPT itu tidak ada harganya loh. Saya hanya nggak apa-apa kerja bakti sesuai dengan kapasitas kemampuan saya. Setahu saya ya saya bantu, selebihnya ya maaf. Ternyata untuk tahun 2025 lanjut Bu, nanti kontak ibu yang bikin sekalian. Oh Tuhan, saya tuh pikir begini, Tuhan apa aku kuat? Orang satu menangani banyak, kalau di situ itu belum ada sistem, jadi rasanya tuh saya capek. Kalau Tuhan nggak kasih ekstra kekuatan, saya nggak kuat. Sampai kadang-kadang saya ngomong sama Hendro, aku sekarang tuh kerja dan Tuhan capek banget Mak. Aku tuh selalu ngomong gitu, bukannya saya nggak bisa bersyukur, tapi yang saya lakukan itu bekerja otak terus bekerja dari pagi jam 8 sampai jam 5 terus kita istirahat 1 jam, istirahat untuk jam 8 aja tapi baru jam 12. Kalau di luar jam 12 jam makan tidak boleh karena ada sorotan CCTV pasti ditegur. Saya bersyukur sampai saya, ya Pak aku kuat ya. Kerja ini ternyata kok masalah pajak barang, finance, penjualan, invoice itu kalau perusahaan yang sudah tertata mungkin 3 bagian yang saya rata. Padahal gaji itu waduh, Tuhan untuk transportasi ya saya melihat kalau perusahaan itu bosku selalu ngomong ini perusahaan UMKM. Aduh, perusahaan UMKM ini lawan orang yang menyangkakan UMKM ya kita mau menerima apa yang menjadi pola pemikiran dia sampai Pak cerita saya kan satu kerjaan dengan teman tetangga saya di sini ada yang sama-sama satu kantor. Mungkin karena bos itu meminta karyawan bekerja secara maksimal tapi penggajiannya sesuka-suka sehingga selama saya bekerja saya menaruh kasihan sebenarnya dengan tetangga saya itu selalu dimarahi. Kadang-kadang hati kecil saya kasihan
kok bekerja dimarahin terus. Sampai kemarin ada interview banyak, saya kan suruh data anak yang interview itu, tetangga saya itu nanya, tante bagian apa sih mau diterima? Aku ditoke. Bukannya kamu berdoa Tuhan kuatin kamu, kalau memang Tuhan nggak izinkan kamu tidak di sini, Tuhan pasti akan beri yang terbaik. Makanya kamu kerja yang semaksimal mungkin. Saya melihat di situ itu saling menjatuhkan dia. Mungkin banyak yang grup-grupan, yang Muslim sendiri, yang Kristen, ternyata di Islam ini yang Katolik satu, Kristen kaya. Itu jadi yang Muslim itu senangannya itu ada meremehkan. Kalau saya mendengarin musik, padahal saya malah dengerin musik rohani, diejek, diguyu, lagu kalau aku kayak ngono. Tapi saya tetap menaruh tidak pernah belajar membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya menaruh kasih kepada mereka. Awalnya saya bekerja itu tidak ada yang men-training, suruh buka file sendiri, tidak ada yang ngarahin cara kerjanya begini, invoice harus tahu sendiri, harga tidak tahu harga, yang tertera harus masukin harga, nek ditanyain semua tim, itu kan kerja tim sebenarnya. Nggak tahu ya saya bukan finance, akhirnya saya tidak melaporkan ke pimpinan bahwa saya tidak ada yang mengajari saya, cuma saya belajar untuk membuka file. Tapi Tuhan, berjalan waktu saya sudah bisa mengikuti, tapi dalam suasana kerja itu rasanya itu kok tidak enak. Karena apa? Orang yang saling menjatuhkan itu cari muka di depan bosnya, padahal kerja itu cukup berat. Saya merasakan kalau Tuhan gak ngasih ekstra kekuatan, ibaratnya saya itu kan usia sudah tidak muda, pikirnya dari kerja yang agak-agak gampang lah, maksudnya yang stresnya agak rendah, ternyata ditambah pekerjaan aku harus untuk kontak. Ya aku bersyukurnya kita ambil positifnya. Tuhan terima kasih, dan tadinya saya di perusahaan lama saya belum mengenal kontak, di sini saya sudah mulai belajar kontak. Kan ibaratnya gratis saya bisa menimba ilmu. Tapi dengan orang yang mengajari saya kontak, dia bilang, ibu kuat bekerja di sini. Saya berusaha semaksimal mungkin, tapi nanti nggak tahu. Kalau Tuhan kasih kesempatan yang lebih baik, ya nanti saya lompat. Tapi ya aku jalani, saya bekerja secara maksimal aja. Karena banyak yang ada yang nggak suka, karena beberapa bagian semakin saya dikasih kepercayaan masalah tas itu, bos menaruh kepercayaan kepada saya. Bagian yang orang lama, dia merasa harusnya kan saya. Ya aku ngomong, kalau memang pimpinan ngasih ke kamu, ya monggo. Kalau saya, ya saya lakukan. Sistemnya kamu dulu tidak ada bukti, nggak dilaporin, cuma laporin uang segini. Itu namanya bukan pembukuan kayak gitu. Dan kalau saya kan mulai tertib. Kalau kamu minta uang, ada bukti. Tidak ada bukti, tidak aku kasih uang. Nah itu orang-orang agak-agak saya ini sebelum itu jadi kebongkar semuanya. Padahal saya tidak mau audit karena saya bukan audit. Saya bekerja di sini bagian finance aja. Tapi banyak orang-orang yang lama itu tidak suka dengan saya. Karena ini ada finance berat. Beberapa 3 bulan saya di situ banyak kebongkar. Banyak sistem-sistem yang tidak benar kebongkar. Jadi banyak yang menuduh dengan adanya ibu bekerja di sini rasanya nggak nyaman. Padahal memang saya ini bagian yang jadi bagian finance saja, ternyata diurusin pajak. Nah itu selama ini saya merasakan Tuhan kasih kekuatan gini. Kalau saya nggak kasih kekuatan Tuhan, saya membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya membenci orang, tapi orang membenci saya berikan kasih, sehingga hingga saat ini orang yang tadinya menyikut saya, membenci saya, sungkan dengan saya, sekarang baik dengan saya, ngomong ya sopan. Waktu saya ajak bergurau, karena apa? Kita sebagai umat Kristiani, kita jadi terang.
di sekitar kita. Walaupun di sekitar kita banyak kegelapan yang terjadi, tapi Tuhan tetap memberikan penerangan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kasih kepada sesama kita. Amin. Haleluya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang akan bersaksi? Tidak ada, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat, walaupun ku tak dapat melihat, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Haleluya. Semua rencanamu
situasi boleh berubah, jaminan tidak sama hari kemarin, dulu, sekarang, dan nanti akan berubah. Tetapi ada satu oknum yang dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Itulah Engkau Yesus. Biarlah Tuhan kami berdiam dan kami menata hidup kami. Bahkan minggu pagi ini dengan perjamuan kudus, kami ingin belajar Tuhan menata hidup kami, supaya Tuhan pandangan kami tidak meleset dan kami tepat dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman mendasari persekutuan tubuh dan darah Tuhan di minggu pagi. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini hari yang sungguh-sungguh sangat sukacita karena kita memasuki bulan yang baru, dan bulan baru itu dijembatani dengan perjamuan. Dan firman Tuhan hari ini bicara tentang jembatan kasih Tuhan. Jembatan kasih Tuhan itu jembatan yang sering diinjak, bahkan sering digilas, bahkan mungkin dilewati dengan tidak sadar. Tetapi jembatan itu pula yang dapat menghubungkan kemana kita akan melewati. Tidak bisa tidak kita harus melewati jembatan itu kalau kita akan berjalan di suatu daerah, karena ada batas-batas yang sangat sulit untuk kita terjun. Pasti kita akan babak belur. Kalaupun kita harus jalan di tempat karena memang itu harus menurun, karena manusia tidak didesain bisa terbang. Hanya satu cerita fiksi yang namanya Superman, itu bisa terbang dengan sayap klebetnya kata orang Semarang. Kita bukan Superman, yang ada adalah Superman yang mana harus turun dan dengan kelelahan, naik pun dengan kelelahan. Itulah kita dalam perjalanan rohani kita di era hari ini, di masa kebangkitan Tuhan menuju 10 hari Pentakosta, hari tahun Yubel itu Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Kita diajar di bulan ini untuk belajar tentang jalan jembatan kasih Tuhan, melihat dari firman Tuhan di dalam Yesaya 42 ayat 3. Kita lihat sebentar, kita belajar tentang makna kebangkitan. Kemarin Tuhan harus bangkitkan, Tuhan mengizinkan. Hari ini Tuhan bangkit, Tuhan menunjukkan 40 harinya. Belum ada 40 hari dari kebangkitannya, baru 1 minggu, minggu kedua, dan ini minggu ketiga. Baru 21 hari, baru setengah bulan. Kira-kira di zaman itu Yesus menampakkan, karena ada kasus-kasus kehidupan yang tidak seperti Superman, tetapi Superman yang kadang-kadang turun dengan kelemahan. Olehnya hati berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Jadi dikatakan, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Walaupun hukumnya itu hukum yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diamandemen, tetapi hukum itu boleh tunduk kepada sang punya hukum itu, sang pembuat hukum itu, hukum yaitu kasih-Nya Tuhan. Dan makanya hari ini kita belajar tentang jembatan kasih-Nya Tuhan. Kalau kita lihat hari ini di depan kita ada perjamuan kudus, itu adalah jembatannya Tuhan untuk kita.
seperti hati bulu yang patah. Seringkali kita patah, seringkali kita pudar, tetapi kasih setia Tuhan masih menanti, masih ada, masih bangkit. Bahkan bangkit ya wes tidak, tetapi bangkit untuk menunjukkan kepada setiap anak-anaknya kita yang ada di saat hari ini. Maka kita belajar akan satu jembatan itu dalam satu tokoh yang namanya Simon Petrus. Ya. Simon Petrus yang merupakan gambaran tentang kerapuhan setiap anak Tuhan. Maka ketika dia bangkit dari antara orang mati, terus dia nggak langsung ke surga, tetapi dia menampakkan kepada si Simon Petrus. Kok tidak ditulis nanti di dalam firman Tuhan di sana dalam Yohanes pasal 21, dia nggak berkata kepada Petrus yang artinya batu karang, tapi dia menuliskan kata di depannya, embel namanya, predikat namanya, yaitu Simon. Siapa Simon Petrus itu? Simon Petrus itu yaitu yang telah melakukan pemotongan kepada telinga Imam Malkus ketika akan menangkap Yesus dalam cerita Paskah. Akan menangkap Yesus, maka dia keluarkan pedang dan dia tebaskan, harusnya kena lehernya, tapi karena dia bukan pemain pedang yang handal, dia kena telinganya si imam tadi. Sopo sing main-main sama Gusti Yesus, maka dia mainkan pedang tapi tidak kena lehernya, tapi kena telinga. Satu gambaran, yaitu kerapuhan, gampang mendengar, sering gampang terputus. Nah, pendengaran telinga Malkus menggambarkan telinga Petrus yang rapuh, Simon yang rapuh, yang gambarkan ibu yang patah. Yang kedua, dari gaya perjalanan Petrus menjelang Paskah, dia yang berjalan di atas air lalu tenggelam. Ketika Yesus berjalan di Danau Genesaret, airnya bergelombang. Yesus ada di pantai, suruh berjalan. Terus di tengah-tengah malam Yesus berjalan, dan dia tahu itu adalah gurunya. Itu adalah pribadi, sosok yang dia kagumi dan dia hormati. Maka dia berseru, Yesus, aku ingin seperti engkau. Petrus dapat berjalan di atas air. Tapi pertanyaan di kisah itu, Petrus tenggelam. Karena apa? Dia tidak fokus, karena dia tidak terus, bahkan telinganya cepat mendengar, tapi perkataannya lebih cepat dari dia mendengar, perbuatannya lebih cepat daripada yang diinginkannya. Petrus itu. Yang ketiga, Petrus itu takut, bahkan menyangkal 3 kali ketika Yesus disesat, ketika Yesus diadili, ketika Yesus dibawa untuk ke tiang salib. 3 kali Petrus menyangkal. 3 kali Simon, si bulu yang patah tadi, bulu yang patah, sumbu yang padat, melewati jembatannya itu. Saya yakin dan percaya, mungkin sang punya jembatan itu, mungkin dia berkata seperti ayat ini, aku setia tapi engkau tidak setia. Tentunya jembatan itu mungkin bahasa Jawanya dia katakan akan melepas si Simon tadi. Kamu itu sudah, telingamu enggak menyakitkan hati saya, mulut kamu
menyakitkan hati saya. Bahkan perjalananmu sudah 3 kali. Berkali-kali dalam bukan ganti bulan, bukan ganti tahun, tapi belum ganti hari. Masih dalam proses jam yang hari yang sama. Tidak selisih 24 jam, sudah 3 kali. Si Simon itu. Tapi kata firman Tuhan berkata, bulu yang patah tidak dipanahkannya. Makanya dia bangkit, langsung mencari yang namanya Simon, si bulu yang patah. Hari ini dengan kisah yang sama, Tuhan bangkit untuk menjadi jembatan. Jembatannya apa? Apakah kita seringkali kita seperti Simon yang patah bulunya, kiwir-kiwir bahasa Jawanya, yang berkata pendengaran kita tidak seperti apa yang kita dengarkan, pengakuan kita tidak seperti apa yang kita angkukan, bahkan perjalanan kita tidak seperti yang kita inginkan. Karena roh berkehendak tumbuh depan, tapi sang jembatan aku ini tetap dengan rela mempersilahkan dia diinjak, dia dilewati, dia jalan, akan menjadi satu kesimpulan bagi kita. Jembatan ini ingin kita belajar dari kisah Simon ini, yaitu jangan izinkan kita rapuh di perjalanan jembatan Tuhan. Tuhan penuh dengan kasih karunia, Tuhan benar penuh dengan welas kasih. Tuhan itu lebih sabar daripada kesabaran kita. Oleh hari ini dia mati bagi kita, dia mau tercurah bagi kita untuk menjadi jembatan. Bahasa Jawa ini lembaran hidup kita. Jangan tinggalkan lembaran Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita ambil, Tuhan, aku masih lemah, aku masih bulu yang gampang diombang-ambingkan. Olehnya aku perlu Engkau, saya perlu Engkau. Yang kedua, dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17, kebangkitan Tuhan bukan untuk meninggalkan. Kebangkitan Tuhan untuk menunjukkan bahwa ada pertobatan yang memulihkan. Coba kita lihat Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Nanti bisa dibaca. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada lagi Simon. Kalau tidak, Simonnya dihilangkan ya, propernya si Simon tadi. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pada hari pagi, daripada mereka ini jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi kau. Kata Yesus padanya, gembala kata domba. Nah sampai 17, katanya itu sama. Katanya sama diulang. Kenapa pertanyaannya? Yesus bertanya 3 kali. Apakah ini sanepo daripada Tuhan Yesus kepada Simon yang menyangkal 3 kali? Saya yakin dan percaya kebangkitan Tuhan tidak langsung dibawa ke surga, membawa darahnya, tapi dia tahu satu sosok yang perlu bertobat dan harus mengalami pemulihan. Bukan hanya sudah bertobat iya, tetapi seringkali jatuh dan bangun, dan jatuh terlalu lama jatuh. Itulah si Simon. Maka dia datang dengan sebutan Simon yang artinya bulu. Dia dekati dia 3 kali dengan kata yang sama. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, aku mengasihi engkau. Nah, ada 2 di situ kata yang sama, yaitu kasih dan gembalakanlah domba-domba. 3 kali kata kasih diulang dan diberikan kepada Petrus.
Petrus, apakah mengasihi aku? Benar, aku mengasihi engkau. Ulangi lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi? Ya, aku mengasihi engkau. Petrus, apakah engkau mengasihi? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau 3 kali dengan kata kasih. Nah, kasih di sini kasih ilahi yang penuh dengan kasih. Sedangkan Petrus mengakuinya dengan kasih persahabatan hangat tetapi terbatas. Yesus mengasihi dengan kasih agapao, kasih yang tanpa syarat, tetapi Petrus menjawabnya dengan kasih yang terbatas. Tuhan, aku sok ngene Tuhan, aku Yesus kaya ngene. Watakku ora iso berubah, karakterku gak iso berubah. Ngene yo ngene. Tidak. Kita punya troublemaker tentang karakter kita masing-masing. Tetapi kita belajar dari Petrus. Dia serahkan hidupnya Yesus, tidak panggil dia dengan nama Petrus. Dia berucap Petrus, nanti ada tulisan nanti apa Petrus. Tetapi Yesus jawab Simon Petrus. Artinya Yesus tahu posisi Petrus. Petrus tahu pertobatan kita. Tahu pertobatan selevel apa Petrus tahu 3 kali. Bahkan hari ini sudah lewat mungkin 3 hari. Dia berkata, atau mungkin lebih karena ini sudah tanggal yang ke-1. Karena tanggal 18 Jumat aku. Mungkin ada 3 minggu. Yesus tidak lupa. Pada tanggal kira-kira sudah ada 3 minggu dimasuk tanggal yang ke-1 dari tanggal 18. Ada 3 minggu. Tuhan tidak lupa mengingat Petrus, pertobatan Petrus, penyesalan Petrus. Tuhan ampuni aku. Petrus menangis, maka dia cari. Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas? Kasih pilihan. Akhirnya dia jawab, nanti ada Paskah itu juga. Tuhan, engkau tahu. Coba 17. Kata Yesus padanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes. Lalu disebut anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Kata Yesus berkata untuk ketiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Ia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku agapao mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-domba. Yesus, apakah engkau agape? Apakah engkau mengasihi dengan tanpa batas? Tuhan, aku mengasihi engkau terbatas Tuhan. Sekali lagi katakan Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Aku terbatas. Tiga kali Petrus sedih. Kenapa Tuhan mengulangi sampai 3 kali? Dia sadar aku menyakitkan dia. Maka dikatakan, Tuhan, aku agape mengasihi engkau dengan kasih. Hari ini kita belajar ketika Yesus jadi lambaran atau jadi jembatan hidup kita. Yesus sedang mau memberikan jembatan yang namanya kasihnya untuk kita orang percaya. Lambarannya Tuhan mau kita bukan sekedar kita bertobat terus terima perjalanan, tapi Tuhan mau memulihkan kita dari hidup kita. Tuhan mau kita dipulihkan. Petrus tahu posisinya ketika dia sangat dekat, peristiwa pertama sangat dekat, dia dekat dengan Yesus, sering bercakap-cakap bagaimana dia bisa menyangkal Tuhan. Dan dia, aku sekali-kali tidak mengenal, sumpah aku tidak mengenal engkau. Dan akhirnya Yesus menengok dengan keilahian, kok tepat mengenai mata daripada Simon itu. Dia lari dalam film itu, dia menangis dalam penyesalan. Yesus tetap tidak menolak, maka dia balik, dia memulihkan Petrus. Siapa kita hari ini? Ketika kita ambil roti dan anggur, siapa kita? Siapa saya yang tadi? Saya bukan siapa saya mau
Tuhan. Saya mau Tuhan. Aku sering menjadi predikat Simon seperti demikian. Atau mungkin kita seperti nano-nano, kadang Simon, tetapi kadang juga Petrus yang artinya nanti yang kedua, yang ketiga artinya. Tidak, Tuhan tidak melihat posisi dan keadaan kita, tapi Tuhan mau menjadi jembatan untuk kita bertobat dan dipulihkan, memiliki hubungan kepada Tuhan. Maka hari ini Tuhan mau mati dan dalam pengadilan perjamuan. Yang terakhir, yang ketiga, Yesus bangkit. Yesus menyatakan bukan hanya untuk pertobatan dan pemulihan, bukan hanya untuk membangkitkan kerapuhan menjadi kuat, tetapi yang terakhir, Tuhan menjadi jembatan kehidupan kita supaya kita belajar dari gagal menjadi fondasi. Kita gagal, tapi Tuhan punya fondasi dalam hidup kita. Belajar dari kisah Simon Petrus, dia punya fondasi. Maka dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 8, coba kita lihat di sana. Tuhan menjadi jembatan hidup kita karena Tuhan mau membangun yang namanya fondasi dari mungkin hari ini. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Matius 16 18 bukan 18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasai. Sekali lagi, alam maut tidak menguasai, karena kita didirikan di atas batu, yaitu Petrus itu batu kecil, Yesus sebagai batu kekuatan kita. Dari situlah Tuhan mengambil. Siapa yang namanya Simon Petrus ada kegagalan, ada penolakan, ada konfrontasi hidupnya di dalam Tuhan. Seringkali kita juga mengalami yang namanya konfrontasi untuk dibangun di dalam Tuhan. Aku berkata kepadamu, engkau Petrus, di atas batu karang, di atas batu karang Petrus, batu kecil. Tuhan, aku ini kecil Tuhan, tapi kok kenapa Tuhan engkau bangunkan aku sering? Tuhan, aku bukan siapa-siapa Tuhan, tetapi kenapa Tuhan kok pilih orang yang seperti Simon itu? Kok tidak dipilih kepada yang lain yang tidak punya cerita, yang katakanlah mau itu mana lah, dia melempem mau main pedang aja, tidak terampil. Sudah diajak jalan, yuk tenggelam, sudah gitu jatuh bangun terus. Tapi Tuhan tahu kita itu Petrus, kita itu kecil, kita bisa menjadi hari ini dibangun di jemaatku Petrus, yaitu batu karang itu, dan alam maut tidak bisa menguasai karena Yesus yang jadi alas atau jadi jembatan. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang mau mengasihi kita. Simon yang sama, Petrus yang sama, yang adalah kita. Kita mau siapa yang tidak pernah gagal. Maka ketika kita ambil anggur, kita sadar kita nggak sempurna, kita hanya Petrus batu kecil. Bahkan kalau ada di jalan, kadang-kala nyekali jalan orang. Ya kan? Ada kita malah nyerimpeti.
Ada kita jalannya nggak lurus malah bengkok. Tapi kenapa pertanyaannya? Dia dibangun di atas jemaat kita. Petros itu kita. Kenapa engkau dipilih hari ini? Berdiri di Petros, Petranya Tuhan di atas jemaat. Kenapa hari ini Bapak Ibu Saudara? Kenapa hari ini kau jadi jemaat ya Bapak? Saya juga bertanya kepada diri saya, kenapa kok saya harus berdiri di sini, khotbah di sini, menyampaikan pesan Tuhan? Kan saya kecil Tuhan, saya nggak sempurna. Tapi pertanyaan, kenapa Tuhan masih izinkan kita jadi jemaatnya? Kan di luar sana juga banyak, Tuhan lebih banyak BMP. Di hari ini Tuhan mau kita belajar dari kegagalan untuk menjadikan fondasi hidup kita. Makanya Yesus mau mati bagi kita. Tuhan sadar dia mati untuk Petrus yang menyangkal dia. Dia sadar dia mati untuk saya yang berbuat dosa. Dia sadar kadang-kala kita berjalan, kita ngabek jembatan Yokokuah, atau mungkin kita jalan dengan kesenangan kita sendiri. Kita lewati tujuan kita diantarkan oleh Tuhan sampai hari Sabtu. Terus kita sayang diri kita, nggak tahu kalau Tuhan nggak ada. Jadi jalan apa kita bisa sampai di hari Sabtu sampai hari ini? Saya di-share di WA minggu kemarin, cek sehat-sehatnya siapa anggota kita, pasti gizinya ya cukup, fasilitasnya ya cukup. Tapi siapa bisa mengakhiri kata Tuhan? Tiba-tiba di video saya lihat seenaknya hanya di-shooting sama tokoh-tokoh bangsa. Black di situ dia bertanggungjawabkan imannya di hadapan Tuhan. Bukan hanya satu tapi dua orang dalam acara yang hampir sama di tempat yang berbeda. Kalau pertanyaannya, kalau kita bisa melewati ya karena Tuhan yang kasih jembatan tadi kita berjalan. Kadang-kadang kita dalam zona nyaman kita, ya puji Tuhan. Ini kalau orang karena aku, ya orang risau. Karena aku makan karena naluriah kita, gizi kita masuk, konsumsi kita masuk, karena segala sesuatu dari kita untuk kita. Jadi kita nggak sadar, sehingga diremek jalan hidup kita itu kita nggak sadar. Apalagi kita di Eropa, ini pengetahuan semakin maju, Tuhan semakin nggak diperlukan. Tuhan laku di ini. Hari ini kita belajar Simon dibangun di atas jemaatnya Tuhan. Dialah jemaat agung kita. Maka kegagalan menjadi fondasi. Tuhan tidak melempar kegagalan kita terus dibuang, tetapi dikumpulkan, diletakkan situ. Ayo kita bangun dalam kasih karunia Tuhan. Itulah jembatan kasih Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu yang dikasih, Tuhan tidak memandang seberapa perbuatan kita, seberapa sumbangsih kita, seberapa perbuatan baik kita sumbangkan, kita berikan. Tapi lihat, Tuhan ingin membangun kita menjadi fondasinya Tuhan. Kalau nggak kuat, dialah fondasi yang tegak. Maka hari itu dikatakan alam maut tidak menguasai. Orang berkata di kubur, alam maut inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Dari tanah kembali kepada tanah. Tuhan empat bulan, 3 bulan mendak siji mendak loro, seminggu metu. Tapi anak Tuhan lah ketika dipanggil Tuhan dengan sukacita seperti itu adanya. Tidak ada perkampungan, ya memang perkampungan. Karena firman Tuhan alam mau tidak menguasai.
suatu hari kelak, nanti hari kenaikan Tuhan, dia berkata, berbayangkan Bapak, ayo Bapak Ibu, Tuhan gak mau kita gagal, terus kita terpung dalam kegagalan. Aku gak layak, aku yos ini baik. Maka hari ini Tuhan mau koyong ini, karena Tuhan izinkan jadi lemah hidup kita, jembatan kita untuk terus kita bangun menjadi pondasinya, bahasa yang lain menjadi alat-alatnya Tuhan. Apapun kelemahan dan pergumulan kita, apapun keterbatasan dan ke yang lain, tapi kalau hari ini Tuhan izinkan engkau menjadi jembatan, ayo kita bangun bersama-sama supaya perjuangan kita sampai akhir dengan setia tadi Allah mau kita menguasai, karena kita masih ada di jalannya Tuhan. Kita masih ada di jalannya Tuhan. Kita masih ada di rencana Tuhan. Maka pujian tadi, walaupun kita melihat, tapi kita percaya Yesus mengasihi. Sama seperti Simon, dia tahu posisinya. Yesus pun mengenal, dia bangkit. Dia tidak langsung duduk di singgasana. Dia perlu bangkit, menunjukkan kebangkitannya di antaranya kepada Simon Petrus yang mungkin dia remuk redam. Waduh, Yesus bangkit mengko baris dendam. Wah, orang rampung-rampung kayak cerita Silat Mandarin. Kok jadi menarik karena ceritanya baris dendam. Yesus tidak membalas dendam. Dia berkata, aku kata kepada Petrus di atas batu karang ini aku dirikan. Aku tidak gagal dalam mau, engkau pun tidak gagal. Karena dia jembatan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo maju terus, terima tubuh dan darah Tuhan sebagai makanan rohani, bahwa dia masih mengasihi kita. Karena dia bangkit saat itu menunjukkan kepada pribadi yang namanya Simon. Tuhan yang sama menunjukkan kepada kita. Makanya izinkan kita buka hati, kita buka pikiran kita, terima tubuh dan darah Tuhan masuk dalam hidup menjadi rema. Besok ceritanya seperti apa? Biarlah cerita berjalan, tapi perjalanan bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan siapkan diri kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita renungkan kasih dan anugerahnya. Oleh karena kebaikan dan karena kasih ilahinya, kita boleh ada sebagaimana yang kita ada. Kita boleh mengadakan fellowship bersama dengan umat atau jemaat Tuhan. Apapun peristiwa dan keadaanmu, tidak mengurangi intensitas Tuhan untuk datang menjumpai engkau. Seperti Simon, seperti bulu, seperti kelemahan apapun, Tuhan siap datang. Ketika engkau menolak dia, Tuhan tidak menolak engkau. Ketika engkau menutup pintu hatimu, Tuhan pun berdiri dan mengetuk pintu hatimu. Ketika engkau tidak setia, dia juga tidak bisa memungkiri dirinya bahwa dia tetap setia. Karena dia tidak bisa memungkiri akan perkataannya bahwa Allah itu ada kasih. Terpujilah engkau Tuhan. Jika hari ini kami dengar sabda lewat Simon Petrus, si bulu yang kecil, si bulu yang tidak ada namanya, si bulu yang tersembunyikan dalam cerita ini. Tapi hari ini engkau hadir bagi Simon, engkau hadir bagi Petrus, engkau hadir bagi kami juga. Biar engkau tetap jadi jembatan. Kami menghiasi jembatan itu dengan kami terus beraktivitas, kami bekerja, kami berbuat, kami melakukan segala sesuatu
dengan restu daripada jembatan Tuhan. Kalau kamu bisa ini, kamu bisa ini, karena anugerah jembatan Tuhan. Oleh Tuhan, biarlah dengan demikian Bapa dipermuliakan oleh kasih setia Tuhan. Terpujilah, layakkan setiap sidang jemaat mengambil rema firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus berbicara bagi setiap hati kami. Bahkan ketika sebentar hamba Bapak Santo Soto membagikan tubuh dan darah Tuhan, biarlah itu menjadi satu pernyataan Tuhan bagi kami. Terpujilah dalam nama Yesus. Haleluya. Dan belum kasih Kristus Bapak Santo Soto untuk masuk ke depan, mempersiapkan diri untuk melayani jemaat Tuhan. Kita naikkan salibnya, 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 teramat mulia. Lay
Kita mengambil dengan penuh iman, kita mengambil dengan penuh pengharapan, kita mengambil dengan penuh kasih. Kalau engkau tidak layak, Dia yang layak melayakkan engkau dan saya. Oleh karena kasih dan pengorbanannya, supaya kita yang olehnya kita pilih selamat. Bapak Ibu yang ingin mengambil rema firman Tuhan, jika semua sudah dapatkan, sudah mungkin bisa menyimpannya dalam foto kita masing-masing. Mari kita angkat lebih tinggi dan kita pandang dengan penuh iman bahwa 2000 tahun yang lalu, ketika malam perjamuan terakhir bersama dengan muridnya, yaitu bersama dengan kita, Dia melakukan kasih-Nya untuk kita, dan kasih-Nya itu melintasi zaman dan waktu. Olehnya pada saat itu Dia berkata kepada kita, dan kita lakukan sebagaimana pagi hari ini awal bulan kita menyatakan bersama dalamnya. Demikian firman Tuhan untuk kita dan perjamuan Gusti pada ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tubuh-Mu yang terpecah bagi kami. Harusnya kami yang dipecahkan karena kelemahan dan bulu-bulu kehidupan kami yang mudah diterbangkan, yang mudah dihilangkan. Tetapi Engkau terpecah bagi kami untuk memaknai arti hidup kami. Perlu terus dan terus bersekutu dalam kasih anugerah. Terima kasih Tuhan. Mari kita buka cawan kita masing-masing. Kita angkat lebih tinggi dari hidup kita. Pandang dengan mata hatimu, dengan mata imanmu, ketika Dia ada di sisimu dan berkata, seperti yang sebentar kami perkatakan. Harusnya murka ada di dalam kita, karena perbuatan kita itulah yang harus kita pertanggungan jawab. Tapi hari ini Dia berkata, demikian engkau dan saya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kecap kebaikan Tuhan, kecap kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Tak
ada yang sempurna daripada engkau yang sempurna. Engkau berikan darahmu yang kudus ini. Sekarang sudah masuk dalam hidupku. Biarlah darah perjanjian baru itu berikan janji kekekalan bagi setiap kami. Darah yang suci tadi menyucikan seluruh elemen hidup kami dari segala sakit penyakit yang datang daripada kutuk-kutuk dosa. Di dalam nama Yesus, kuasa darah Tuhan menyucikan dari perbuatan lama kami, mentahirkan kami, supaya kami tetap hidup dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan dari minggu pagi. Terpujilah Engkau baik bagi setiap kami. Biar kasih-Mu tidak berkesudahan, firman-Mu bisa berhenti, tetapi kasih-Mu kekal selama-lamanya. Dengan berkat nama Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian yang akan melanjutkan. Terpuji nama Tuhan, pada saat siang hari ini kita akan mempersiapkan korban syukur kita kepada Tuhan. Petugas sekolah tangguh dapat mempersiapkan diri. Dengan terima kasih Kristus, Mas Adi bisa berdoa untuk persembahan ini. Tuhan, terima kasih telah memberikan kami pengertian firman, sehingga firman itu menjadikan rema untuk kehidupan kami. Dan sebentar kami memberikan apa yang menjadi kepunyaan Engkau, memberikan kepada kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah.
tertulis, dan untuk minggu depan bagian kita tetap berjalan seperti dia jam 9, namun besok istimewa sebab kita dilayani oleh STT Abiel yang mana membantu pelayanan kita di tempat ini. Karena kita nggak lengkap, pemain keyboard disuruh main di Aritea Jogja, dia main itu. Besok mereka datang dalam satu tim, yaitu anak-anak muda semua ya, dilayani oleh tim Abiel, dia kelas ya. Kalau yang khotbah itu seperti ini saudara Isya Aldo, terus timnya ya nanti si David Proses ya, ada beberapa ya itu. Terus minggu yang ketiga bisa dibuka. Ini minggu ketiga istimewa sebab juga dilayani dari tim pelayanan Mijen itu Komini dari beberapa gereja melayani, dan diantaranya ini pelayanan yang melayani di LP Mijen. Mereka minggu melayani bersama kita karena istimewanya jamnya diundur jam 10, biasanya kita jam 9, nanti bisa saya ulang lagi mendekati karena sekalian dia rindu, Pak, kita setelah ibadah ada perjamuan kasih supaya saya juga kepingin kenal sama jemaat Bapak, jadi ibadahnya jam 10, nanti pas jam 12, setengah 12 kita bisa makan gitu. Nah beliau memberkati kita, cukup kok dicukupi ya Pak ya. Nah sampaikan di sini kita diberkati dengan apa, uang 1 juta. Wis daripada tak dengan bungkus orang enak, terus monggo Bapak Ibu Gembala yang ngerekoni sama jemaat mau buat apa, tapi pesannya satu, ojo tombo gitu, karena dia memberkati kita. Maka di minggu yang ketiga itu agak siap supaya dia bisa filosof dengan, karena suatu kebanggaan biasanya melayani rutan atau mungkin melayani tempat yang lain yang melayani di sini, biar mereka akan datang Sabtu untuk cek tempat ini bersama dengan tim. Terus minggu yang ke-4 yaitu ini Bapak Alek, seorang pengacara muda yang belum married tapi dia rindu melayani. Dia kepingin kenalan sama jemaat Tuhan. Ini dalam minggu ini, dalam bulan ini, itulah jadwal pelayanan gereja. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita support hamba-hamba Tuhan di pelayanan yang datang di sini. Satu kebanggaan bisa melayani kita, dan satu kebanggaan kita bisa dengar sabda Tuhan, tidak dari gembala tapi dari anak-anak Tuhan yang lain. Nanti Bapak Ibu jemaat juga, saya juga berikan satu kesempatan, jika punya informasi, tolong diinformasikan kepada saya untuk membagi berkat rohani. Saya juga welcome ya, tapi kembali kita harus atur supaya ya ini tadi waktunya nggak berlebihan. Kasihan jarak jauh, tiba-tiba mendadak minta mimbar, sudah ada mimbarnya. Kalau yang melayani Bapak Gembala, mungkin Bapak Gembala ngalah nggak apa-apa, tapi kalau yang dari pada kamu kan kita kurang etis dari kita juga belajar. Sampaikan kepada jemaat Tuhan, doakan supaya saya dolani luwe adoh, kenalani luwe, karena ini adalah gereja Rehoboth ya, yang bukan hanya dikenal di PMP sayanya, gerejanya, tapi semua kemudian anak Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada hari ini ada yang ulang tahun, Mas Adi aja kemarin ulang tahun. Nah ulang tahunnya sungguh saya dapat pesan Tuhan kemarin lah ya. Yuk Mas Adi berdoa. Nah kalau itu nggak berkenan kemarin, biarlah Tuhan yang memperkenankan doa, apa pernyataan atau nubuatan atau perkataan positif ya. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama.
kita akan berkati saudara kita. Nanti sebelum pulang, jangan pulang, di depan ada menu daripada Ibu Gembala dengan jemaat Tuhan yang membuat kita menjadi indah karena kita satu dalam keluarga. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk saudara kami, anak rohani kami, Mas Adi, yang minggu kemarin Tuhan tambahkan umurnya dengan kado penampakan, dengan kado nubuatan, dengan kado profetik Tuhan. Hari ini kami berdoa, kami nggak tahu, kami hanya percaya bahwa segala sesuatu yang dinyatakan di gereja, segala sesuatu yang dinyatakan Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi nama Tuhan. Segala yang tidak berkenan, mungkin yang harus dipotong, harus dibuang, yang merasa itu mengganjal hari ini, di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu menghiburkan, kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan, sehingga Mas Adi boleh kuat dan boleh tegar menjadi anak Tuhan. Apalagi Tuhan, Engkau tambahkan umur menjadi 1 tahun. Ada rencana Tuhan bagi dia, bagi masa depannya, bagi cita-citanya, bagi rencananya. Ya, di dalam nama Yesus, Engkau menjadi pemuda, Engkau menjadi laki-laki yang kuat, yang tangguh. Engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau menjadi pemenang, Engkau bukan menjadi kejutnya. Pujilah nama Engkau, karena Tuhan yang melatih Engkau, dan kemurahan Tuhan menyertai Engkau dari hari sampai maranatha. Dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Darinya dari suatu ya, lihat pandangannya sampai ya. Ya, kita akhiri. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau baik dan bahwasanya kasih setiamu tidak berkekurangan dalam setiap hati. Apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan dalam sepanjang ibadah kami, semuanya untuk kemuliaan nama Engkau. Jika Engkau menegur kami dengan kasih-Mu, dengan kesabaran-Mu, berikan kami hati seorang murid yang siap dilengkapi dan dibentuk. Jika kami kurang berkenan, perkenankan kami dengan cara Tuhan yang indah, yang ajaib. Setiap pergumulan kami, Tuhan yang memperhitungkan. Setiap perjalanan kami, Tuhan yang menguatkan dan mensupportnya. Sehingga segala sesuatu dari Dia kepada Dianya, Dia segala kemuliaan, hormat, dan layak terima pujian. Saudara-saudara, angkatlah kedua belah tangan, arahkan kepada Tuhan, biarlah Dia sebagai gembala akan mengembalakan engkau dengan tangannya, dengan tongkatnya, dengan wibawanya ke dalam air yang tenang, rumput yang hijau. Engkau tidak menganggap sesuatu apapun. Saudara-saudara, ulanglah engkau, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat siang hari ini sampai maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, memberkati engkau dan saya. Dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, kuduskan makanan dan minuman di hadapan kami. Kiranya dengan Kau kuduskan dan firman-Mu, berkat yang kami terima menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Tangan-tangan yang sudah berusaha, tangan-tangan yang sudah
sudah berkorban, Tuhan yang memperhitungkan dengan kasih setia-Mu yang tidak berkekurangan. Tangan-tangan yang belum, Tuhan juga memberkati karena kami sama-sama diberkati.